Pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu teknologi. Secara bahasa, teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang merupakan gabungan dari tekne dan logos. Tekne merupakan art or skill, sedangkan logos berarti science of study. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Manuel Castells, teknologi ialah kumpulan alat, aturan, dan prosedur sebagai bentuk penerapan pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam kondisi yang memungkinkan terjadi pengulangan. Dalam sejarah perkembangan teknologi, berawal dari zaman praaksara, zaman kuno, zaman pertengahan, zaman revolusi industri, dan teknologi abad 20 sampai sekarang. Jadi di sini saya nanti akan menjelaskan satu persatu dari perkembangan zaman-zaman tersebut. Yang pertama ada zaman praaksara. Di zaman ini, walaupun belum mengenal tulisan, manusia purba sudah mengembangkan kebudayaan dan teknologinya. Teknologi pada waktu itu bermula dari teknologi bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam praktiknya, peralatan atau teknologi bebatuan tersebut dapat berfungsi serbaguna. Pada tahap paling awal, alat yang digunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya, serta bersifat trial and error. Mula-mula mereka hanya menggunakan benda-benda dari alam, terutama batu. Teknologi bebatuan pada zaman ini berkembang dalam kurun waktu yang begitu panjang. Lalu yang kedua ada zaman kuno. Pada zaman kuno, di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Pada zaman ini, rentan waktunya cukup lama, termasuk zaman nabi-nabi, peradaban kuno, dan lain-lainnya. Sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya ditemukan di zaman ini. Peradaban manusia berkembang pesat. Sebagai contohnya ialah peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramidnya. Bahkan teknik bedah plastik sudah ditemukan dasarnya pada zaman ini. Manusia mulai membuat teknologi untuk keperluan massal seperti kapal dan bangunan. Pada zaman ini manusia juga sudah mengenal tulisan. Contohnya ditemukan peninggalan sejarah yang terdapat tulisan. Lalu kita lanjut ke zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan adalah zaman sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Satu hal yang bisa kita sorot dari perkembangan teknologi pada zaman pertengahan ini adalah dari sisi seninya. Pada masa ini, banyak kesenian-kesenian baru yang muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Perkembangan teknologi hampir semua dipelopori orang-orang Eropa. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat dengan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika. Pada zaman ini juga, penjelajahan mulai umum dilakukan, sehingga sudah bisa ditemukan kompas pada zaman ini. Selanjutnya ialah zaman revolusi industri. Revolusi industri adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri, karena muncullah perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya, sehingga menjadikan setiap prosesnya jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Manusia yang bertambah banyak menandakan permintaan akan kebutuhan hidup juga semakin banyak. Teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal atau produksi besar. Perkembangan teknologi pada masa ini juga merubah perilaku sosial orang-orang yang ada. Sebenarnya, tidak ada periode waktu tertentu untuk era revolusi industri. Revolusi industri pertama kali terjadi pada abad 17 sampai abad 18. Revolusi industri ditandai dengan perubahan besar hampir di setiap sisi kehidupan manusianya, yang tentu saja tidak bisa lepas dari teknologi. Lalu yang terakhir ialah abad ke-20 sampai sekarang. Teknologi bukan lagi membantu manusia untuk mencukupi kebutuhannya, tetapi teknologi mulai diciptakan untuk memanjakan manusia, untuk dijadikan simbol sosial. Contohnya seperti mobil. Awal penciptaan mobil adalah untuk mempercepat manusia menempuh perjalanan jauh. Logikanya, hal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah mobil sesuai tujuan utamanya adalah ban, bahan bakar, dan mesin. Tetapi sekarang kita bisa lihat, mobil bukan hanya sebagai alat transportasi. Dengan segala fitur canggih yang ada di dalamnya, mobil seakan menjadi indikator status sosial seseorang. Salah satu lagi contohnya ialah teknologi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan manusia, tapi hanya untuk memanjakan manusia adalah sistem belanja online. Manusia tetap bisa belanja tanpa koneksi internet, tapi dengan adanya sistem belanja online manusia seakan dimanjakan.
Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.